Bagaimana jadinya ketika kita mengalami kehidupan yang sulit? Tentunya itu adalah hal yang menyakitkan bagi sebagian orang, terutama dengan ekonomi yang tidak sepenuhnya memenuhi kehidupan sehari-hari. Banyak dari hal itu membuat siapa saja akan merasa tertekan. Apalagi yang telah berkeluarga dengan keadaan seperti ini, tentu hanya orang-orang yang hebat yang mampu untuk menjalaninya. Namun demikian, walaupun dalam keadaan susah, banyak warga Indonesia tetap tersenyum dan bisa ngopi bersama dengan kerabat dan keluarga. Walaupun dalam keadaan yang tidak mencukupi kehidupan yang baik, tetapi dengan ikatan keluarga dan bertetangga itu hal yang luar biasa, di mana kita tidak saling menjatuhkan harga diri seseorang, apalagi membuat hatinya terluka di depannya secara langsung, baik yang kaya atau yang miskin. Karena kita diajarkan untuk saling menghormati satu sama lain tanpa memandang kasta rendah dan tinggi untuk bergaul, sehingga menciptakan keharmonisan yang spesial, ya walaupun ketika orang tersebut dalam kesusahan. Walau demikian, dengan kehidupan yang sulit pastinya akan membuat kita merasa dikucilkan dengan keadaan yang dialaminya, ya karena itu adalah hal yang wajar setiap orang yang berada di posisi tersebut. Tetapi di balik itu ada hal yang paling besar yang membuat kita lebih bersyukur dengan kehidupan yang kita jalani sekarang. Dan kali ini kita mencuci hati kita untuk mengenal lebih dalam mengenai suku yang paling miskin sekaligus terhina yang ada di negara India, yang berada di Uttar Pradesh, India, yaitu kasta terendah yang dikenal sebagai Dalit, yang berarti yang tertindas dalam bahasa Sanskerta atau yang terpecah atau tercerai-berai dalam bahasa Hindi. Karena suku Dalit ini tidak termasuk dalam 4 tingkatan sistem Varna Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra dan sering disebut sebagai Varna kelima Pancama. Menjadi bagian dari kasta terendah di desa di Uttar Pradesh, India, bisa sangat menantang dan penuh dengan kesulitan. Banyak Dalit yang merasa terisolasi dan tidak dihargai oleh masyarakat sekitar. Mereka sering menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan dasar. Mereka sering merasa diperlakukan tidak adil dan tidak setara dengan anggota masyarakat lainnya. Akses mereka terhadap peluang ekonomi dan pendidikan sangat terbatas, yang membuat mereka sulit untuk meningkatkan taraf hidup. Banyak Dalit yang hidup dalam ketakutan akan kekerasan atau pelecehan karena status sosial mereka. Karena diskriminasi yang terus-menerus, banyak yang merasa putus asa dan sulit untuk melihat masa depan yang lebih baik. Jika dibandingkan antara kaum Dalit dan kasta yang lebih tinggi di India, seperti Brahmana, Ksatria, dan Waisya, sangat mencolok dalam berbagai aspek kehidupan. Biasanya terlibat dalam pekerjaan yang dianggap rendah dan tidak diinginkan, seperti pembersihan manual, pekerjaan kasar, dan buruh tani. Mereka seringkali tidak memiliki akses ke pekerjaan yang lebih baik dan lebih aman, dibandingkan dengan anggota kasta Brahmana, Ksatria, dan Waisya cenderung memiliki akses ke pekerjaan yang lebih baik dan lebih dihormati, seperti pendeta, pegawai pemerintahan, prajurit, dan pedagang, yang membuat kaum Dalit seringkali dilarang atau dibatasi dalam menjalankan usaha karena beberapa alasan yang terkait dengan diskriminasi sistematis dan sosial yang telah berlangsung lama. Kaum terendah ini juga sering menghadapi diskriminasi sosial yang parah dari kasta yang lebih tinggi. Mereka mungkin tidak diizinkan untuk membuka usaha di area yang sama dengan kasta yang lebih tinggi atau menggunakan fasilitas umum yang sama. Diskriminasi ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan pelanggan dari kasta yang lebih tinggi, yang dapat menghambat pertumbuhan usaha mereka. Selain itu juga Dalit seringkali memiliki akses yang sangat terbatas ke modal dan sumber daya yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan usaha. Bank dan lembaga keuangan mungkin enggan memberikan pinjaman kepada mereka karena prasangka atau karena mereka tidak memiliki jaminan yang cukup. Akses yang terbatas ke pendidikan dan pelatihan juga menjadi hambatan besar. Tanpa pendidikan yang memadai, Dalit mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan usaha yang sukses. Program pelatihan dan pendidikan seringkali tidak menjangkau komunitas Dalit dengan efektif. Meskipun kaum Dalit sering menghadapi banyak larangan dan diskriminasi, mereka tetap bekerja dalam berbagai bidang, meskipun seringkali pekerjaan tersebut dianggap rendah atau tidak diinginkan oleh kasta yang lebih tinggi. Banyak Dalit bekerja sebagai pembersih manual, termasuk membersihkan kotoran manusia tanpa perlindungan kesehatan yang memadai. Pekerjaan ini sangat berbahaya dan tidak sehat, tetapi mereka sering tidak memiliki pilihan lain. Mereka sering bekerja sebagai pemulung sampah, mengumpulkan dan mendaur ulang barang-barang yang dibuang. Pekerjaan ini juga berisiko tinggi terhadap kesehatan karena mereka sering terpapar bahan berbahaya. Mereka juga sering bekerja sebagai buruh kasar di sektor konstruksi, pertanian, dan industri lainnya. Pekerjaan ini biasanya melibatkan kerja fisik yang berat dengan upah yang sangat rendah. Namun ada juga beberapa Dalit bekerja sebagai penyama kulit, yang melibatkan proses pengolahan kulit hewan menjadi produk kulit.
Pekerjaan ini juga dianggap rendah dan seringkali dilakukan dalam kondisi yang tidak higienis. Mereka juga bekerja sebagai pencuci pakaian hobi, mencuci pakaian untuk orang lain dengan upah yang sangat rendah. Dalam beberapa kasus, karena keterbatasan akses ke pekerjaan lain, beberapa dalit terpaksa menjadi pengemis untuk bertahan hidup. Meskipun pekerjaan-pekerjaan ini seringkali berbahaya dan tidak dihargai, mereka tetap menjadi sumber penghidupan bagi banyak dalit. Ada upaya dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kondisi hidup mereka melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan ekonomi, tetapi tantangan yang mereka hadapi masih sangat besar. Dalam beberapa kasus juga, jika kaum dalit ini yang ingin berani mencoba-coba memulai usaha mungkin menghadapi kekerasan atau intimidasi dari anggota kasta yang lebih tinggi. Ini bisa berupa ancaman fisik, perusakan properti, atau boikot sosial yang membuat mereka sulit untuk menjalankan usaha dengan aman dan sukses. Meskipun ada program pemerintah yang dirancang untuk membantu dalit, implementasinya seringkali tidak efektif. Korupsi dan birokrasi dapat menghalangi dalit dari mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk memulai usaha. Stigma sosial yang melekat pada status dalit juga memainkan peran besar. Banyak orang dari kasta yang lebih tinggi mungkin enggan berbisnis dengan dalit karena prasangka dan stereotip negatif yang telah tertanam dalam masyarakat selama berabad-abad. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan betapa besar pengaruh sistem kasta terhadap peluang ekonomi dan sosial di India. Meskipun ada upaya untuk mengurangi diskriminasi melalui undang-undang dan program pemerintah, perubahan sosial berjalan lambat dan tantangan masih banyak. Selanjutnya, ketika kita mengenal pendidikannya, kaum dalit menghadapi akses terhadap pendidikan seringkali terbatas karena diskriminasi dan kemiskinan. Banyak anak dalit yang putus sekolah lebih awal untuk membantu keluarga mereka bekerja. Anggota kasta yang lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan berkualitas, yang membuka peluang untuk pekerjaan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih stabil. Mereka mungkin tidak diizinkan untuk menggunakan fasilitas umum yang sama dengan kasta yang lebih tinggi, seperti sumur air atau tempat ibadah. Dibandingkan dengan kaum kasta tingginya yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dan dihormati dalam masyarakat. Mereka memiliki akses penuh ke semua fasilitas umum dan seringkali mendapatkan perlakuan istimewa. Sedihnya, perkawinan antar kasta seringkali tidak diterima dan bisa menyebabkan kekerasan atau pengucilan sosial. Perkawinan biasanya terjadi di dalam kasta yang sama untuk menjaga kemurnian kasta dan status sosial. Kaum dalit seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan keadilan karena bias dalam sistem hukum dan penegakan hukum, tidak seperti kaum tingginya yang lebih mungkin mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan karena status sosial mereka yang lebih tinggi. Ketabahan hati kaum dalit dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan diskriminasi dan ketidakadilan adalah sesuatu yang luar biasa dan menginspirasi. Meskipun mereka seringkali diperlakukan tidak adil dan dianggap rendah oleh masyarakat. Banyak dalit yang menunjukkan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Kaum ini seringkali menemukan kekuatan dalam solidaritas komunitas mereka, dengan dukungan dari keluarga dan teman-teman yang mengalami situasi serupa membantu mereka untuk tetap kuat dan terus berjuang. Di balik kesedihan itu semua, banyak dalit yang berusaha keras untuk mendapatkan pendidikan meskipun menghadapi banyak rintangan. Pendidikan memberikan mereka alat untuk memahami hak-hak mereka dan memperjuangkan keadilan. Ada juga banyak aktivis dalit yang bekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak mereka dan melawan diskriminasi, perlawanan dan aktivisme. Tokoh-tokoh seperti Dr. B.R. Ambedkar, yang merupakan salah satu arsitek utama konstitusi India, adalah contoh inspiratif dari bagaimana dalit dapat bangkit melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Di sana banyak dalit yang menemukan kekuatan dalam spiritualitas dan agama. Beberapa dari mereka telah beralih ke agama lain seperti Buddhisme, yang mereka anggap lebih egaliter dan bebas dari diskriminasi kasta. Seni dan budaya juga menjadi sarana bagi dalit untuk mengekspresikan diri dan melawan diskriminasi. Musik, puisi, dan sastra dalit seringkali mencerminkan perjuangan dan ketahanan mereka. Keajaiban mulai muncul terhadap kaum ini karena banyak juga organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk mendukung dalit dengan menyediakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bantuan hukum. Dukungan ini membantu mereka untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan memperjuangkan hak-hak mereka. Ketabahan hati kaum dalit adalah bukti dari kekuatan manusia dalam menghadapi kesulitan. Meskipun jalan mereka penuh dengan tantangan, banyak dari mereka yang terus berjuang untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih adil. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan betapa besar pengaruh sistem kasta terhadap kehidupan sehari-hari di India. Meskipun ada upaya untuk mengurangi diskriminasi melalui undang-undang dan program pemerintah, perubahan sosial berjalan lambat dan tantangan masih banyak.
Meskipun ada undang-undang yang melarang diskriminasi terhadap Dalit, kenyataannya mereka masih sering menghadapi perlakuan tidak adil. Misalnya, mereka mungkin tidak diizinkan untuk minum teh di tempat umum dengan gelas yang sama seperti orang lain. Selain itu, banyak dari mereka yang tidak mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai, meskipun mereka sering menderita penyakit akibat pekerjaan mereka. Kaum Dalit di Uttar Pradesh, India, menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Meskipun mereka seringkali terjebak dalam pekerjaan yang dianggap rendah dan tidak diinginkan, mereka menunjukkan ketabahan hati yang luar biasa. Solidaritas komunitas, pendidikan, perlawanan, spiritualitas, seni, dan dukungan dari organisasi non-pemerintah adalah beberapa cara mereka bertahan dan berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Dukungan dari komunitas dan keluarga dapat memberikan kekuatan luar biasa dalam menghadapi kesulitan. Adanya pendidikan adalah alat yang kuat untuk memahami hak-hak dan memperjuangkan keadilan. Meskipun menghadapi diskriminasi, perlawanan dan aktivisme dapat membawa perubahan positif. Keyakinan dan spiritualitas dapat memberikan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan. Seni dan budaya dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan diri dan melawan ketidakadilan. Bantuan dari organisasi non-pemerintah dan program pemerintah dapat membantu memperbaiki kondisi hidup dan memberikan harapan. Dengan kisah kaum Dalit ini mengajarkan kita tentang ketahanan manusia dan pentingnya terus berjuang untuk keadilan dan kesetaraan. Meskipun jalan mereka penuh dengan tantangan, semangat mereka untuk perubahan dan kehidupan yang lebih baik adalah inspirasi bagi kita semua.